dicari dan akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak yang oleh seseorang. Kita akan lihat liputan berikut ini. Lila Yahya, bocah 3 tahun ini asyik bermain di pos pengamanan polisi Terminal Induk Kota Bekasi. Balita malang ini sebelumnya ditemukan oleh seorang sopir angkutan kota di depan Terminal Kota Bekasi. Yahya yang masih belum lancar berbicara ini diserahkan supir tersebut ke seorang ibu pemilik warung yang kemudian membawa Yahya ke pos polisi. Yahya mengaku awalnya ia bersama orang tuanya ingin membeli kaset film anak. Diduga Yahya sengaja ditinggalkan orang tuanya di depan Terminal Kota Bekasi. Saya kan di warung, nah kebetulan ada sopir lewat, dia anak ini jalan, terus udah keringatan semuanya. Terus sopir itu bilang gini, kakak katanya, ini anak nih kasihan anak hilang, nyariin bapaknya, nyariin emaknya katanya. Udah tahu aja deh, sini aja bawa masuk warung. Jadi di mana rumahnya? Jauh katanya. Kesini naik apa? Naik mobil. Terus sama siapa? Sama mamanya di mana? Di rumah. Bolak-balik aja kalau ditanya begitu aja, muter aja. Untuk sementara, balita 3 tahun ini dititipkan ke yayasan yang khusus menampung anak-anak hilang dan anak yatim piatu yang berada di Jalan Karang Satria Raya, Kampung Gudang, Tambun Utara, Bekasi. Hingga kini belum ada pihak yang datang menjemput Yahya. Dari Bekasi, Laude Yohanes, Metro TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, di peralihan musim kemarau ke musim penghujan ini ada ratusan hektar padi di kawasan perairan Sungai Putat, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan ini diserang hama keong mas. Dan selain itu, peralihan musim ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Oku Timur, sehingga pemerintah kabupaten pun membangun posko kesehatan di tengah pasar tradisional. Ini sebagai pencegahan terjangkitnya penyakit menular di masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Rahma Safitri langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya Rahma, bagaimana kondisi dari lahan warga di perairan Sungai Putat yang terserang hama keong mas dan juga pembangunan posko kesehatan di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan? Hariman dan juga Anissa, ratusan hektar sawah padi milik para petani di kawasan Sungai Putat, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan ini terancam mati. Hal ini karena adanya serangan dari hama keong mas yang menyerang padi para petani yang membuat bibit padi yang sudah ditanam terancam tidak bisa tumbuh. Memang para petani di perairan Sungai Putat ini mengaku dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, ladang sawah milik mereka selalu diserang berbagai hama seperti kepi dan juga keong mas. Bahkan seringkali ada sebagian ladang sawah milik para petani harus mengalami fuso atau gagal panen secara total dan juga menyeluruh. Akibatnya, para petani di daerah ini harus merugi hingga puluhan juta rupiah per hektarnya. Dan untuk mengantisipasi serangan berbagai jenis hama ini, para petani biasanya selalu menggunakan racun hama keong mas. Namun pada saat ini, racun hama keong mas ini sulit didapatkan para petani, sehingga para petani pun terpaksa harus mengalami kerugian sekitar hingga jutaan rupiah. Sementara itu, di peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan ini juga berakibat pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dan memang dari berbagai data di wilayah Sumatera Selatan ini terjadi peningkatan dari para jumlah penyakit yang menimpa warga seperti diare dan juga demam berdarah. Dan untuk itu para pemerintah Kabupaten Oku Timur, maksud kami, pun membangun posko kesehatan di tengah-tengah warganya. Namun uniknya posko kesehatan ini justru dibangun di tengah pasar tradisional, dan karena pasar tradisional dianggap tempat pertemuan berbagai warga yang paling strategis. Intensitas pertemuan warga yang cukup tinggi di pasar membuat pasar tradisional menjadi tempat yang rentan terhadap penyebaran penyakit seperti TBC dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Oku Timur secara langsung meresmikan dari pembuatan atau pembangunan dari posko kesehatan ini pada 16 Agustus lalu. Dan posko ini memang dibangun di salah satu los kecil di tengah pasar dengan walaupun sederhana, namun pelayanan posko ini pun bisa dikatakan setara dengan pelayanan yang diberikan di puskesmas. Dan dengan bantuan 2 orang petugas bidan dan perawat untuk menjadi pelayan pengobatan dan pemeriksaan di posko kesehatan ini. Posko ini didirikan